Jemaat terkasih dan umat Kristiani dimanapun kita berada, salam sehat dan salam patunggilan. Kami, pelayan liturgis GKJW Rungkut, berharap Anda semua tetap dalam kondisi sehat dan sukacita. Dan ibadah minggu hari ini, tanggal 6 September 2020, akan dilaksanakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Dan khusus pada hari ini, pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh majelis jemaat beserta keluarga yang melambangkan bahwa firman Allah harus digumuli oleh setiap keluarga jemaat, agar kita tetap berakar kuat, berakar kepada Tuhan di tengah kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran saat ini. Dan ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego beserta segenap majelis dan pelayan ibadah dari gedung gereja yang hadir ke rumah Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita beribadah dan saat teduh bagi kita semua. Kami undang jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 383 ayat 1 sampai dengan 2, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kabur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya.
Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, pada hari Minggu ini ibadah kita adalah di dalam rangka pembukaan bulan Kitab Suci. Marilah ibadah ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 akan menjadi bagian Alkitab yang menjiwai peribadatan kita pada hari Minggu ini. Mazmur 119 ayat 105 demikian bunyinya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah dasar ibadah kita, dan bersama akan kita sambut melalui nyanyian kita Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Demikianlah sepatutnya kehidupan kita. Kehidupan yang diisi dengan sabda, dengan firman, dengan kehendak Tuhan, dan kita pancarkan di sepanjang perjalanan hidup kita. Namun jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, tentu saat kita melihat perjalanan kehidupan kita, kita menyadari bahwa kita belum mampu untuk memancarkan firman dan kehendak Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan, dan cobaan ini, lebih sering kehendak manusiawi kita yang nampak dibandingkan dengan kehendak Tuhan bagi kita semua. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapannya, dan memohon pengampunannya. Kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami seringkali masih dikuasai kehendak kami masing-masing.
Padahal sebagaimana nyanyian kami, sepatutnya kami adalah umat-Mu yang memegang teguh dan setia akan firman dan kehendak-Mu, serta memancarkan itu semua di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu. Kiranya pengampunan Tuhan turun atas kami, dan itu semua membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami, umat percaya milik-Mu. Perkenankan pula dengan penuh kerendahan hati kami memohon, Tuhan berkenan menganugerahi kami dengan kekuatan sejati dari-Mu. Sehingga di tengah kehidupan yang penuh dengan dinamika ini, kami tetap Tuhan mampukan untuk hidup seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Kami yakin akan kasih-Mu dan kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin. Jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun berada, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan-Nya, Tuhan berkenan menganugerahkan kasih-Nya melalui warta anugerah bagi kita semua. Di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayat 13-14 tertulis demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian indahnya kasih Tuhan bagi kita semua. Tuhan berkenan untuk menjadi manusia, menebus kita, menganugerahi kita dengan terang di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari bersama kita bernyanyi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Demikian indahnya kasih Tuhan bagi kita semua. Karena itu, saat ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
sebagai wujud syukur kita atas karunia kasih-Nya. Dan pada hari Minggu ini, di dalam ibadah yang merupakan pembukaan bulan Kitab Suci, pembacaan Alkitab akan dilakukan oleh salah satu jemaat beserta dengan anggota keluarganya. Hal ini mengingatkan kita semua, kiranya firman Tuhan sungguh kita hidupi di dalam keluarga kita, dan melalui keluarga-keluarga yang setia akan firman Tuhan, kita yakin karya kasih Tuhan boleh terpancar di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memasuki pelayanan firman, dengan kita awali dengan doa dan juga pembacaan Alkitab oleh pelayan jemaat beserta dengan keluarganya. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun firman yang akan kita baca diambil dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Namun sebelum kita membaca, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu lagi bersama-sama saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, sehingga kami boleh mendengarkan dan membaca dengan baik. Terlebih dari itu ya Tuhan, kami boleh memahaminya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta APTKO yang akan membawakan firman-Nya. Kiranya Tuhan berkati dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan iman kami semakin tumbuh dan dikuatkan. Demikian doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab Matius 18 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab
di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dan kekasih Tuhan dimanapun berada. Pada hari Minggu ini, sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Jawiwetan, bersama-sama kita akan menghayati tentang Alkitab, tentang kitab suci sebagai firman yang menuntun kita kepada kebenaran. Sepanjang 1 bulan ini kita akan mencoba menggali betapa indah dan luar biasanya Alkitab yang merupakan firman Tuhan ini bagi kita semua umat kepunyaannya. Nah, pada hari Minggu ini, dari bacaan kita tadi, kita akan bersama-sama melihat manfaat, fungsi dari Alkitab sebagai firman Allah ini di dalam kehidupan kita umatnya. Yang pertama, Alkitab yang merupakan firman Tuhan ini bermanfaat untuk menjadi cerminan diri dan kehidupan kita manusia ciptaannya. Nah, ini salah satu fungsi yang luar biasa. Ya, bagaimana tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya cermin itu menjadi sesuatu hal yang atau suatu barang yang juga sering kita manfaatkan untuk kita bercermin, ya, berkaca, melihat sudahkah diri kita ini pantas ketika akan katakanlah memulai pekerjaan, ya, berangkat bekerja, atau memulai sekolah, begitu ya. Kita semua berkaca, bercermin. Ini adalah salah satu manfaat dari firman Tuhan, menjadi cermin bagi kita. Lantas dari bacaan kita tadi apa hasil cerminan diri kita yang bisa kita ambil hikmahnya? Hasil cerminan dari diri kita melalui firman Tuhan ini adalah kita semua, kita sebagai manusia ini adalah tempatnya salah dan dosa. Artinya, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti berdosa di hadapan Tuhan. Contoh-contoh sederhana bahwa setiap manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan ini pasti pernah melakukan kesalahan adalah seorang anak kecil yang baru mulai belajar menulis. Contohnya, ini seperti pengalaman saya dan istri mendampingi anak yang baru belajar menulis. Ya. Setiap huruf yang dia buat, setiap angka yang dia goreskan pada kertas, itu seringkali tidak sama dengan huruf atau angka yang dicontohkan baik oleh kami orang tuanya maupun oleh gurunya. Nah, ini salah satu contoh kecil kelemahan, keterbatasan, kesalahan manusia. Dicontoni, iku ngene nduk, misalnya begitu. Ya kayak iku wis gawe A begitu, tapi
berbeda. Nah ini contoh kecil yang sederhana. Contoh yang lain, seorang ibu, seorang perempuan yang memasak di rumah tangga lupa menambahkan garam pada masakannya. Sehingga masakan itu menjadi hambar misalnya. Ini contoh bahwa setiap kita melakukan kesalahan. Dalam kehidupan bergereja misalnya, dalam kehidupan persekutuan, seorang pelayan ibadah minggu lupa mengajak jemaat untuk mengungkapkan pengakuan iman rasuli misalnya. Atau ketika mengungkapkan pengakuan iman rasuli, seringkali kemudian terlewat ya, bagian dari pengakuan iman itu. Ini contoh-contoh kecil ya, dan kita bisa terus menambahkan contoh berbagai kesalahan dalam hal apapun juga. Karena memang sekali lagi dari fungsi atau manfaat pertama firman Tuhan yang menjadi cermin, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa setiap kita ternyata adalah tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, fungsi yang kedua atau manfaat yang kedua dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab atau kitab suci ini adalah memberikan tuntunan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan. Nah, ini fungsi yang kedua, manfaat yang kedua dari firman Tuhan, memberikan tuntunan. Apa tuntunan yang kita dapat dari pelajaran kita atau bacaan kita pada hari ini? Ada tuntunan yang luar biasa. Bagaimana cara kita menghadapi ya, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang melakukan kesalahan. Ini muncul ya, firman Tuhan menjadi tuntunan. Tuntunan apa dari bacaan kita kali ini? Dari bacaan kita kali ini kita mendapatkan tuntunan bagaimana toh cara menghadapi saudara-saudara kita yang mempunyai atau melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Ya, banyak di antara kita yang ketika menghadapi orang yang berbuat salah kepada kita, itu respon kita begitu cepat dan dikuasai dengan emosi. Sering di antara kita melakukan hal itu. Tetapi sungguh luar biasa, Tuhan memberikan petunjuk melalui firman-Nya di dalam bacaan kita tadi. Menghadapi mereka yang berbuat salah, tidak sepatutnya kita mengedepankan emosi. Tidak sepatutnya kita berbuat yang kemudian merendahkan mereka. Tidak sepatutnya kita melukai atau menyakiti hati mereka yang telah berbuat salah. Tetapi ada satu hal yang menarik dari tuntunan firman Tuhan kali ini. Saya ingin membacakan ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ini konsep yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ketika ada saudara kita yang berbuat salah, ketika ada saudara kita yang berbuat dosa, konsep yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua adalah dapatkan mereka kembali, rengkuh mereka kembali, rangkul mereka kembali. Ini
jarang dimiliki oleh banyak orang. Ketika ada saudara, rekan kita yang berbuat salah, dalam bahasa Jawa, sing ngokeh iku moyoi, kan begitu. Moyoi itu apa ya bahasa Indonesianya? Moyoi itu ya seperti nyurai begitu ya. Nah begitu, nyukur nih lah begitu, bosone bonek gitu ya, syukur gitu kan. Itu yang sering terjadi. Atau kalau kesalahan itu berimbas langsung kepada kita, yaitu tadi emosi kita yang mengedepan. Kemudian kita ingin membalasnya, kita ingin menjatuhkan dia dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tuntunan yang kita dapat dari firman Tuhan pada hari ini, saat ada saudaramu yang berbuat dosa, saat ada saudaramu yang berbuat salah, konsep yang dikehendaki Tuhan adalah rangkul dia, dapatkan dia kembali. Artinya menjadi tugas tanggung jawab kita untuk memberikan teguran, memberikan nasihat yang membangun. Yang membawa kembali saudara kita ini kepada jalan kebenaran. Ini sekali lagi merupakan tuntunan bagi kita yang kita dapat melalui firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Dan yang ketiga, catatan dari renungan kita atau bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan bermanfaat memberikan tuntunan bagi kita ya, yang menjadi tempat salah dan dosa itu tadi loh, begitu. Apa tuntunan yang kita dapatkan? Jika kita melakukan kesalahan, jika kita berbuat dosa, dan kemudian kita diingatkan oleh saudara-saudara kita, firman Tuhan katakan, dengarkan peringatan itu, dengarkan teguran itu, dan kemudian berbaliklah, kembalilah ke jalan yang benar. Karena kalau tidak, itu tadi, ada tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Tuhan. Ajak bicara 4 mata. Nek gak dirungokne, datang lagi, tegur, nasihati dia. Kali ini tidak 4 mata, tetapi ajaklah yang lain untuk menjadi saksi. Kalau juga tidak mendengar, nah ini kemudian ya, kalau dalam istilah yang dipakai oleh Alkitab, ayat 18 tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini sebetulnya adalah istilah yang muncul dari tata cara hidup komunitas Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau ada yang berbuat salah di kelompok itu, istilahnya diikat. Kemudian dia dilepaskan, dikucilkanlah begitu bahasa kita. Tetapi mengikat dan mengucilkan ini bukan dalam arti kemudian membenci begitu. Tetapi yang berbuat salah ini diikat, dilepaskan dari komunitas ini untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk berefleksi dan kemudian menghayati, mengapa ya aku kok sampai seperti ini begitu. Kemudian dia pun pada akhirnya siap untuk kembali ya dalam persekutuan yang menyelamatkan itu. Ya. Jadi sekali lagi yang ketiga, kita mendapat tuntunan sebagai
tempatnya salah dan dosa, karena kita adalah manusia yang lemah dan terbatas ini, jangan enggan untuk kita mau mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, mendengarkan nasihat dan teguran sesama, dan kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, firman Tuhan juga bermanfaat untuk memberikan suatu pengajaran bagi kita. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari bacaan kita pada hari Minggu ini? Satu pengajaran dan pelajaran yang menguatkan kita semua. Bagi kita yang mau meminta kepada Tuhan, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Satu pengajaran atau pembelajaran bahwa dalam kehidupan ini, teristimewa di tengah situasi yang sulit dan penuh dengan tantangan, penuh dengan beban-beban yang menindih kehidupan kita, kita diajarkan untuk jangan enggan datanglah kepada Tuhan dalam setiap doa-doamu, nyatakan permohonanmu di dalam doa. Maka Allah akan mendengarkan dan berkenan mengabulkan apa yang menjadi permintaan dan permohonan kita semua. Tentu ini sesuatu yang menguatkan kita di tengah situasi yang sulit dan berat saat ini. Datang, mintalah, Bapa di sorga mendengar dan mengabulkan. Inilah yang luar biasa dari kitab suci. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ada banyak manfaat yang kita peroleh. Firman-Nya menjadi cermin bagi kita. Firman-Nya memberikan atau menjadi tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan firman-Nya memberikan pengajaran, pengetahuan yang juga menguatkan kita semua. Karena itu di sepanjang bulan kitab suci ini, mari kita semua di keluarga kita masing-masing, dalam kehidupan persekutuan kita, rajinlah untuk menggali kekayaan firman Tuhan ini. Niscaya berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita dan kita akan senantiasa dituntun berjalan di jalannya menuju kepada kesejatian hidup dan keselamatan yang dijanjikannya. Selamat menghayati akan fungsi dan manfaat firman Tuhan dan yakinlah Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita semua memperbarui pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sambil kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan cara meletakkan tangan kanan di dada kiri. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita menyampaikan persembahan sebagai dasar firman Tuhan yang menjadi landasan kita dalam persembahan, diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami umat-Mu dengan penuh syukur akan mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Ajar kami untuk mempersembahkan hanya dengan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkati dan sertai saudara kami juga yang mengelola persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan cara transfer sesuai dengan QR Code yang ada di bawah layar, ataupun Bapak Ibu bisa menitipkan persembahan ini kepada majelis pendamping, pengurus kelompok, maupun petugas gereja yang ada di, menitipkan kepada petugas sekretariat yang ada di gereja. Kita mempersembahkan dengan diiringi lagu pujian dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan kedua. Dan
hidup bahagia abadi. Jemaat dan kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat, dan pokok-pokok doa syafaat ini nanti juga akan disampaikan oleh warga jemaat yang tergabung di dalam Sekolah Alkitab Warga SAW, yang ini juga merupakan satu panggilan bagi kita semua. Di samping senantiasa menghayati dan memegang teguh firman Tuhan untuk menjadi cerminan, tuntunan, ya, pelajaran di dalam kehidupan kita, kita juga dipanggil untuk senantiasa mau datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita atas setiap pergumulan kita, siapapun kita dan dimanapun kita berada. Dan nanti bersama-sama kita akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati dan bersama-sama kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang selalu baru. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keterbatasan ini Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Engkau berikan. Biarlah keluarga kami bisa menjadi lilin di mana kami berada. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang bermasalah dalam hubungan suami istri, orang tua, dan anak, atau dengan siapapun. Kami mohon Tuhan menolong mereka, sehingga semua permasalahannya dapat terselesaikan dan dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga, sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai anak, agar dapat saling memerankan tanggung jawab dengan baik, sehingga bisa mengasihi, setia, dan saling mendukung dalam keluarga masing-masing. Berkatilah kehidupan setiap keluarga, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, dan dalam masyarakat. Jadikan mereka untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan melalui kehidupannya semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segenap berkat-Mu dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat kondisi saat ini Tuhan dalam pandemi COVID-19. Tuhan kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam kami melewati segala sesuatu ini Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk tetap setia kepadamu di dalam berbagai kesulitan dan berbagai keadaan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas segenap hidup dan kehidupan ini, ketika kami boleh melewati dan mengarungi kehidupan ini Tuhan dengan bersandar kepadamu. Kiranya Engkau berkenan juga untuk pemerintah di dalam mengatasi segala hal yang boleh terjadi. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap apa yang dikerjakan Tuhan hanya untuk kebaikan masyarakat semata, dan biarlah senantiasa kehidupan ini boleh berlangsung normal kembali. Kami mohon kepada Bapa untuk boleh kami bertahan di dalam segenap keadaan yang ada. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengandalkan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk boleh berserah kepadamu. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh melewati segala tantangan dan kehidupan ini dengan bersandar kepadamu.
Bersyukur atas kasih dan karunia-Mu Tuhan atas segenap kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membimbing serta mengiring setiap langkah hidup kami, sehingga senantiasa hidup kami Tuhan boleh ada di dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan kesehatan, seperti Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Hadi Saputro, Ibu Dia Eli Hendri Arianto, Ibu Sutira Ibnu Dirjo, Bapak Sirwandi, Bapak Suto Wibowo, Ibu Endang Pratiwi, Bapak Jumari, Bapak Suwondo, Bapak Slamet Mulyadi, Bapak Sartono Nar, Bapak Slamet Sastro Mijoyo, Saudara Jeremia Bagus, Ibu Sri Bintarti, Ibu Jasmani Marlan, Ibu Bambang ES. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka di dalam mereka pada saat ini sedang menjalani perawatan, ataupun bahkan mereka sedang menjalani isolasi karena penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan Allah memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi mereka, dan kiranya Tuhan juga menguatkan dan menganugerahkan pengharapan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah melalui obat, melalui makanan, melalui minuman, melalui perawatan para medis, dan melalui waktu istirahat yang Tuhan berikan bagi mereka, dapat menjadikan jalan Tuhan. Di dalam Tuhan memberikan kesembuhan serta pemulihan bagi mereka. Tuhan, kiranya Tuhan juga mencukupkan atas segala kebutuhan mereka, di dalam mereka mengupayakan untuk mencapai pemulihan kesehatan. Bapa, kami percaya kuasa Allah Bapa yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat dengan berbagai pekerjaan dan usaha yang dilakukan di dalam situasi ekonomi yang sulit pada saat ini. Kiranya Tuhan Allah memampukan, dan kiranya Tuhan Allah juga menyertai mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang mereka jalankan. Kami percaya bahwa kekuatan dan hikmat dari Tuhan saja yang mengalirkan berkat di dalam kehidupan ini. Dan teruntuk bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang melakukan usaha-usaha baru. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan ketekunan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan kesabaran, dan kiranya Tuhan juga membuka jalan serta peluang bagi mereka, agar setiap apa yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan dan mereka harapkan boleh tercapai. Bapak Surgawi, pada saat ini juga kami berdoa untuk GKJ Wirungkut, gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh warga jemaat, Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayan-pelayan jemaat Tuhan, agar terus mereka boleh bersemangat di dalam persekutuan, meski dalam keterbatasan saat ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi upaya-upaya gereja di dalam meningkatkan pelayanan dalam bentuk online yang dapat menjangkau seluruh warga jemaat. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan memberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, sehingga pelayan-pelayan GKJ Wirungkut, pelayan-pelayan gereja kami, boleh mampu mengolah isi media-media online GKJ Wirungkut, sehingga kami warga jemaat boleh dapat menerima, dan persekutuan boleh tetap terbangun walaupun di saat kondisi sulit pada saat ini. Tuhan,
kiranya kasih Tuhan dapat kami rasakan, sehingga dapat mengokohkan iman kami di tengah keterbatasan yang ada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa bagi pemerintahan negara Indonesia. Di dalam pemerintahan kami berupaya terus melakukan untuk menangani kondisi pandemi saat ini, kondisi COVID saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami boleh tetap konsisten di dalam menerapkan protokol kesehatan, di dalam pemerintahan kami menerapkan pola-pola hidup bersih bagi setiap masyarakat. Dan Tuhan kiranya juga memampukan pemerintah, di dalam pemerintah kami sedang mempersiapkan pembuatan vaksin, agar vaksin ini boleh dapat selesai dan boleh berhasil, sehingga bermanfaat bagi kebaikan seluruh umat ciptaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian yang saat ini sedang terjadi. Kami sadari bahwa apa yang kami rasakan, bahwa gelombang-gelombang isu resesi yang akan terjadi, biarlah semuanya Tuhan boleh diantisipasi oleh pemerintahan kami. Tuhan mampukan mereka agar pemerintah dan masyarakat terus mampu bertahan di tengah terpaan badai perekonomian saat ini. Bila Tuhan memampukan pemerintah dengan masyarakat Indonesia, kami semua, untuk kami bisa terus bekerja sama dan sama-sama bekerja, saling bahu-membahu, menciptakan kehidupan yang lebih baik di setiap bidang lini kehidupan kami masing-masing, sehingga pemulihan perekonomian negara ini boleh pulih kembali. Tuhan, kami sadari bahwa semuanya ini tidak mungkin bagi kami, tapi kami hanya percaya dan kami yakin bahwa semuanya ini mungkin dan seturut dengan kehendak-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan dan memulihkan. Bapa, kami mengucap syukur atas semua anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Tuhan, segala apa yang menjadi permohonan kami, yang mampu kami ungkapkan kepadamu. Tentunya masih banyak hal yang ingin kami haturkan, yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami, anak-anak-Mu. Untuk itu, segala doa-doa yang telah kami naikkan kepadamu, sungguh ingin kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibadah akan kita akhiri. Tetapi ingatlah
bahwa ibadah yang sejati adalah segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita terus berusaha untuk melakukan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan ini dan juga memancarkan kasih setia Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita para percaya miliknya. Kita sadari bahwa kehidupan kita sebagai umatnya adalah kehidupan yang membawa berita. Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rohani dan cemerlang. Jemaat, marilah kita bersama bangkit berdiri, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan